Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Fuji Fauziah, Nida Zihar Uzbani, dan Widianti. Kami akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia, yang meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Proses metabolisme pada tubuh meliputi terjadinya pemasukan zat-zat ke dalam tubuh manusia yang akan diproses melalui berbagai reaksi biokimia, yang pada akhirnya akan menghasilkan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh manusia tersebut. Akan tetapi, dihasilkan juga zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh manusia, sehingga zat-zat yang tidak bermanfaat tersebut atau yang sudah tidak berguna harus dikeluarkan melalui organ-organ pembuangan yang disebut dengan organ ekskresi. Organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah yang terletak di dalam yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian dorsal dan berfungsi sebagai pembentukan dan pengeluaran urin. Ginjal berjumlah 2 buah yang berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut dengan ureter terletak di masing-masing ginjal yang kemudian tersambung dengan kantong besar yang disebut dengan kandung kemih. Nah, urin akan disimpan dan dikumpulkan di dalam kantong kemih tersebut. Ginjal akan menjalankan 3 tahapan dalam proses pembentukan urin, termasuk di dalamnya yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan darah. Proses filtrasi terjadi di antara glomerulus, tepatnya pada kapsula Bowman. Hasil filtrasi adalah berupa urin primer yang mengandung air dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, dan zat lainnya. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih digunakan dalam tubuh. Zat-zat yang masih dibutuhkan akan diserap dan masuk kembali ke dalam aliran darah. Terjadi di dalam tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Dalam proses reabsorpsi ini akan dihasilkan urin sekunder dan zat-zat berupa air, garam, kemudian urea, glukosa, asam amino, dan garam. Yang ketiga adalah proses augmentasi atau pengumpulan. Nah, dalam proses augmentasi, urin sekunder yang berasal dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Di dalam tubulus pengumpul ini masih terjadi penyerapan kembali zat-zat yang digunakan oleh tubuh seperti air, garam, dan urea. Dan kemudian sisa akhir dari proses augmentasi ini akan terbentuk urin yang akan dikeluarkan melalui uretra dalam tubuh manusia. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nida Zihar Uzbani mengenai hati, paru-paru, dan kulit. Kepada Nida saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fuji Fauziah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hati. Nah, hati ini berfungsi memecah
beberapa senyawa yang bersifat racun atau detoksifikasi, serta menghasilkan amonia, urea, dan asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Nah, di dalam hati ini, hemoglobin pada sel darah merah itu yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemik. Nah, yang selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru sebagai organ ekskresi ini berperan dalam mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air yang dihasilkan dari respirasi. Nah, jadi karbon dioksida ini merupakan hasil dari sistem respirasi yang mana nantinya itu merupakan yang akan diekskresikan tersebut. Nah, udara akan masuk melalui hidung, terus menuju ke trakea melalui tenggorokan, dan dari sana udara akan masuk ke saluran udara atau bronkus, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di sana maka akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air tersebut. Yang selanjutnya, itu ada kulit. Kulit sebagai alat ekskresi ini mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na+. Nah, pada keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit. Baik, yang selanjutnya mengenai gangguan-gangguan pada sistem ekskresi yang akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Widianti. Kepada Widianti saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Nida. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Jadi, mengingat bahwa fungsi ginjal itu amat penting bagi kelangsungan hidup organisme, maka banyak kelainan dan juga gangguan pada fungsi ginjal. Nah, di antaranya yang pertama ada diabetes. Nah, diabetes itu ada dua. Yang pertama ada diabetes insipidus yang terjadi akibat ketidakmampuan si penderita untuk memproduksi hormon ADH atau diuretik hormon. Nah, ketiadaan ADH ini menyebabkan si penderita selalu ingin kencing hampir sebanyak 20 kali sehari. Akibatnya, si penderita akan selalu merasa haus sekali. Kemudian, yang kedua ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang diakibatkan karena kegagalan pankreas dalam memproduksi insulin. Insulin itu merupakan hormon yang mengatur kadar gula darah agar tidak melebihi normal. Dengan berlebihnya gula dalam darah ini tidak mampu diserap kembali seluruhnya oleh tubulus proksimal, sehingga gula tersebut terkandung dalam urin si penderita. Kemudian yang kedua ada nefritis. Nah, nefritis ini merupakan peradangan di ginjal, terutama pada glomerulus. Penyebabnya itu bisa terjadi karena bakteri Streptococcus yang masuk melalui saluran pernafasan, kemudian dibawa oleh darah dan selanjutnya ke ginjal. Peradangan ini menyebabkan glomerulus semakin berlubang-lubang melebihi pori-pori yang sudah ada. Jadi akibatnya sel-sel darah dan protein masuk ke tubulus bersama filtrat glomerulus. Nah, sel darah dan protein ini tidak dapat direabsorpsi dan keluar bersama urin, sehingga urin akan tampak merah atau keruh. Kemudian yang ketiga ada uremia. Nah, uremia itu merupakan kegagalan ginjal untuk membuang limbah metabolisme secara normal. Nah, ini tuh biasanya disebabkan karena beberapa faktor, misalnya nefritis, kerusakan saluran kencing, infeksi bakteri, bisa juga karena shock berat, terbakar, keracunan, reaksi karena transfusi darah, diabetes, atau bisa juga karena benturan fisik tubuh.
Gejalanya itu biasanya sakit kepala dan juga keinginan kencing yang tiba-tiba dan tidak tertahankan. Pada uremia ini, uremia dengan penyakit yang parah biasanya dilakukan cuci darah atau transplantasi ginjal baru. Kemudian yang keempat ada anuria. Nah, anuria itu merupakan kegagalan ginjal yang tidak dapat membuat urin sedikit pun. Ini juga karena adanya kerusakan glomerulus. Jadi, sehingga filtrasi itu tidak dapat dilakukan dan, sehingga tidak ada urin yang terbentuk gitu. Tekanan darah yang rendah juga merupakan faktor, eee, penyebab anuria ini. Kemudian yang kelima ada kencing batu atau batu ginjal. Batu ginjal itu bisa berukuran sangat kecil atau bisa mendekati ukuran bola tenis meja. Nah, batu ini terbentuk dari sebuah kalsium dan juga penumpukan asam urat. Kemudian yang keenam ada sistitis. Nah, sistitis itu merupakan radang selaput mukosa kantung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau karena zat-zat kimia atau bisa juga karena kerusakan fisik. Nah, sistitis ini biasanya lebih banyak terjadi pada wanita karena saluran kemihnya itu lebih pendek sehingga memudahkan masuknya bakteri dari luar. Nah, mungkin sekian mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan melalui WhatsApp. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.